Saya tadi punya pertanyaan ke Bang Adian, apakah arahan 2 periode Jokowi adalah upaya untuk menyelamatkan keluarganya dari isu ijazah dan juga pemakzulan, Bang Adian? Pertama begini ya, apa yang disampaikan orang itu, apa yang dikatakan orang itu, apa program orang itu merupakan manifestasi dari pemikirannya. Apa yang dipikirkan itu seringkali merupakan wujud dari keinginan-keinginan dia, kira-kira seperti itu. Nah, kalau kita berangkat dari pemikiran itu, kalau Pak Prabowo ini programnya MBG, makan bergizi gratis, terlepas bahwa ada problem-problem dalam pelaksanaan, itu nomor 2 menurut saya. Tapi nomor satunya adalah Pak Prabowo ini sedang berpikir tentang generasi berikutnya, tidak generasi sekarang. Nah, orang katakan bahwa negarawan itu selalu berpikir tentang generasi berikutnya, tapi politisi selalu berpikir tentang pemilu berikutnya. Nah, pernyataan Jokowi ini menunjukkan sebenarnya dia politisi, bukan negarawan. Karena dia tidak berbicara tentang generasi berikutnya, tapi dia berbicara tentang pemilu berikutnya. Jadi yang salah apa, Bang Adian? Nggak ada yang salah. Nggak ada yang Semua orang boleh bicara apa saja, tapi dari situ kita memahami, oh cara berpikirnya seperti itu, gitu loh. Tapi kan ini pernyataan kedua ya. Pernyataan pertama itu dalam rangkaian peristiwanya ya, itu tanggal 2 atau tanggal 3 Juni surat pemakzulan Gibran itu dikirimkan oleh para purnawirawan ke DPR. Saya mungkin bisa salah dalam tanggal-tanggal. Tanggal 3 Juni, lalu tanggal 6 Juni Jokowi itu bicara bahwa nggak bisa dimakzulkan. Ini satu paket. Kalau ada pemakzulan harus dua-duanya, kira-kira seperti itulah. Nah, kemudian tanggal 25 Juli 24-25 Juli kalau tidak salah, pimpinan DPR mengatakan bahwa surat pemakzulan itu akan mulai dikaji. Lalu bulan Agustusnya rame lah tuh pembubaran DPR, isu pembubaran DPR, kira-kira seperti itu. Nah, kemudian kemarin disampaikan bahwa 2 periode lah, sampai 2 periode. Nah, itu kan juga rangkaian kronologi ya, yang kita bisa mengamati, oh sepertinya ada sesuatu nih, kira-kira seperti itu. Nah, kalau kemudian memang tidak bisa dihindari ya, bahwa faktanya ada serangan bertubi-tubi. Ijazah Jokowi, kemudian sekarang ijazah Gibran, kemudian pemakzulan Gibran dan sebagainya, itu pasti menggetarkan Jokowi sendiri. Nah, ini salah satu resiko ketika kemudian dia mau tidak mau akan diperhadapkan sebagai bapak bangsa atau bapak anaknya, kira-kira seperti itu. Dan dia sudah memilih kan bahwa ya enggak, terlepas dari dolar naik, terlepas dari situasi ekonomi yang sedang tertekan karena faktor Amerika menerapkan tarif resiprokal dan sebagainya, Jokowi nggak bicara itu. Jadi lebih negarawan Pak Prabowo daripada Pak Jokowi? Lah, kalau kemudian seorang negarawan, kan bagaimana sih kita membedakan negarawan dan politisi? Negarawan selalu berbicara generasi berikutnya. Dari mana kemudian kita melihat bahwa oh ada potensi negarawan dalam program Prabowo, karena dia berbicara MBG itu berbicara tentang generasi berikutnya. Oke, baik, Bang Freddy, ini Pak Jokowi seorang politisi, bukan negarawan, kata Bang Aryan. Ya, kata Jokowi lah dari pernyataannya. Iya, Bang, analisa Bang. Itu analisa semua orang. Analisa orang memang begitu. Politisi berbicara tentang pemilu berikutnya, negarawan berbicara tentang generasi berikutnya. Oke, baik. Emang sudah itu hukumnya. Ya, jelas Pak Jokowi seorang politisi. Ya, itu statement seorang politisi. Ya, kita tidak perlu menyangkal itu. Tetapi konteks itu beliau juga justru seorang negarawan. Justru beliau mengatakan itu kepada relawannya adalah karena memang pemerintahan ini harus berlanjut. Ya, harus berlanjut, tidak cukup hanya 5 tahun menyelesaikan. Tadi Bang Adian mengatakan MBG, terlepas dari permasalahan yang ada sekarang, justru itu supaya benar-benar dirasakan oleh generasi berikutnya itu harus dilaksanakan dalam 2 periode. Kemudian juga program-program lain, ada Koperasi Merah Putih, itu harus 2 periode. Saya bukan tidak percaya, tapi memang melihat program yang begitu merintisnya begitu susah, memang ini harus 2 periode dan program-program lain. Itulah kenapa Pak Jokowi dikatakan seorang negarawan. Jadi yang disampaikan ini bukan masalah pribadi, dukungan pribadi Pak Jokowi. Justru yang disampaikan ini adalah keberlanjutan program-program, keberlanjutan visi, keberlanjutan tujuan Indonesia Emas. Itulah yang disampaikan oleh Pak Jokowi, Bang Adian. Tapi kayaknya nggak tepat ya, karena waktu periode Jokowi itu Wapres periode pertama dan Wapres periode kedua tidak sama dan tetap berlanjut programnya. Enggak, itu kan kalau lu andaikan bahwa ketika Jokowi menjadi presiden, Wapres periode pertama dan Wapres periode keduanya sama.
Artinya kalau kemudian keberlanjutan itu adalah keberlanjutan Wapres dan Presiden bersamaan, lu membantah proses yang dilewati Jokowi sendiri. Karena periode pertama dia Wapresnya tidak sama dengan periode kedua. Artinya kalau berangkat dari logika yang lu sampaikan, kenapa itu boleh terjadi pada Jokowi dan tidak bisa terjadi pada Prabowo dengan ganti Wapres periode kedua? Jadi menurut abang memang Kan pernyataan lu itu bertentangan dengan fakta yang dilewati Jokowi kan? Oh enggak juga bang. Oh, enggak. Setiap masa ada dinamikanya, ada pemimpinnya. Ini berbeda bang. Ini Bukan, konteks. maksud gua kan begini. Lu katakan bahwa keberlanjutan itu syaratnya satu paketnya berlanjut. Syarat itu tidak terjadi saat pemerintahan Jokowi karena paket pertama di periode pertama dan paket kedua di periode kedua Wapresnya beda. Tidak terjadi juga sama SBY. Tidak terjadi pada SBY dan sebagainya. Jadi itu kalau itu menabrak sejarahnya Jokowi sendiri gitu loh. Kalau kemudian yang lu sampaikan itu adalah menerjemahkan keinginan Jokowi, dia sedang membantah sejarahnya sendiri. Kalau pernyataan lu itu menafsirkan apa yang disampaikan Jokowi, maka tafsiran itu membantah proses sejarah yang dilewatinya sendiri. jadi nggak Gitu perlu loh. sepaket gitu ya Bang Adian? Nggak Kenapa? perlu sepaket, cukup Pak Prabowo Nah, aja, yang nggak perlu terjadi kan gandeng. gitu. Oh. Di zaman Jokowi, periode pertama Wapres dan periode kedua Wapres tidak sama. Lalu kenapa di masa Prabowo harus sama? Masa lalu boleh beda, terus masa sekarang harus sama gitu. Loh, itu kan jadi lucu gitu loh. Pertanyaannya bang. Pertanyaannya bang, kalau harus sama kenapa bang? Saya balik pertanyaannya, kalau sama memang harus Ya, kenapa? itu yang gue bilang bahwa logika itu menabrak proses sejarahnya Jokowi sendiri. Abang takut kalau sama? Nah, kita partai politik mana ada takut? Lah Bahwa iya. itu. Jadi ya wajar saja, sah-sah saja. Tidak ada yang bilang tidak wajar dan tidak ada yang bilang tidak sah. Kan saya kan Tapi katakan bahwa pernyataan lu itu bertentangan dengan proses yang Jokowi lewati sendiri. Teman-teman semua, kembali lagi bersama saya NKRI Harga Mati. Nah, teman-teman semua, di mana kita melihat tadi sebuah cuplikan video di mana Adianati Napitipulu ini mengaku bahwa ijazah Jokowi ini palsu dari 2019. Nah, teman-teman, mari kita bahas bersama mengenai komentar-komentar teman-teman dan video-video berikut ini. Nah, Mulyono ini merusak tata demokrasi termasuk termol. Jangan pernah lengah, Bung Adian. Salam waras. Yang percaya ijazah Jokowi palsu jempol di sini. Pemerintah sebelumnya harus berlanjut agar kerusakan ekonomi tidak hanya satu dekade sebelum, tetapi diharapkan satu dekade kedepannya makin hancur. Wake up NKRI, kita butuh perubahan hukum dijalankan dengan bersih, dengan harapan agar ekonomi dan menguat dengan sendirinya. Nah, kenapa sedemikian? Seseorang negarawan sudah memalsukan dokumen dan memalsukan ijazah palsu, maka segera adili, seret ke penjara. Menunjukkan ternak dangkal pemikiran hanya nyengelnya yang diandalkan beda level dengan Ardiana Pitipulu. Nah, teman-teman, di sini dikatakan 10 tahun berarti Indonesia dipimpin oleh pemimpin palsu. Jadi hutang bukan jadi beban negara atau rakyat jadi beban pribadi Jokowi. Yang mengharuskan 2 periode itu siapa? Presidennya oke. Kalau wapres nanti dulunya. Nah, orang rakus memang gitu. Semalam Pak Prabowo dan Pak Jokowi. Nah, di sini katakan selama Pak Jokowi menjabat Presiden RI, pernahkah pidato di gedung PBB seperti Pak Prabowo? Dulu Jokowi dipuji oleh Adian, sekarang dicaci politik balas jasa. Harus sih kenapa PDIP kan dukung Jokowi sejak 2014. PDIP harusnya bertanggung jawab atas hancurnya bangsa Indonesia ini. Saat 2019 tahu kenapa tidak cerita kebenaran. Andai waktu itu dibuka, mungkin Indonesia tidak seramai ini. Gak malu dengan pihak luar. Mundur Mas Gibran, tidak maju jadi wapres. Kita sangat menyesal kebenaran ini. Nah, teman-teman, di mana kita melihat video ini dan komentar-komentar
para masyarakat Indonesia di kolom komentar. Nah, kita bisa menilai bahwa Adiana Pitepulu ini mengungkap bahwa Jokowi ini adalah ijazah palsu. Nah, teman-teman, di sini dikatakan tahu dari 2019 kau tidak kau protes, malah kau dukung jadi capres. Nah, sebenarnya yang diinginkan Jokowi adalah keberlanjutan dinastinya, bukan programnya. Program yang memang baik pasti akan dilanjutkan oleh Presiden Wapres periode berikutnya. Dan itu tidak harus satu paket dengan yang sebelumnya. Nah, Presiden dan Wakil Presiden memang satu paket, tapi jika salah satu dari mereka tersandung kasus pidana, maka tentunya yang dimasukkan adalah yang bersangkutan. Emangnya si Jokowi tahu apa logika hukum politik? Bang Adian dilawan beda jam terbanglah, yang namanya juga termut. Apapun harus dibela, sekalipun salah. Hidup Bang Adian sikat habis bang. Nah, teman-teman semua, di sini dikatakan gue dari waktu itu sudah menyalakan partai pendukung untuk menjadi pemimpin wakil kota, gubernur, dan presiden. Nah, sekarang terbukti bahwa ijazahnya meragukan atau palsu. Yang paling berdosa adalah partai pendukungnya. Maju terus Bang Adian. Termul ini seenaknya modelnya wae kalau ngomong. Harus diakui dan jujur kalau mengupas suatu masalah atau jadi narasumber. Bung Adian sangat presisi, tingkat kecerdasannya level Rocky Gerung. Adian dia bukan politis, tapi jadi dosen cocok banget. Kalau jadi politis yang diutamakan bisa menjadi masalah. Nah, Jokowi adalah negarawan untuk relawan saja, bukan untuk rakyat Indonesia. Sebetulnya Termul tidak perlu ajari rakyat cerdas mengenai periode presiden ke depannya. Kita tiru AS, siapa saja yang presiden sudah ada semacam SOP yang akan dilaksanakan hanya saat kampanyenya. Nah, teman-teman, di sini dikatakan saya anak kampung menilai emang benar negara memikirkan masa depan dan tidak melindungi relawannya. Kalau sudah berakhir jawabannya dan tidak memikirkan anaknya, maju terus ke depannya karena masih banyak generasi yang cerdas. Saya sangat setuju kata Bang Adian, Jokowi bukan negarawan. Beliau tidak memikirkan generasi penerus tetapi menyiapkan dinastinya. Semoga jika ada kebaikan Pak Jokowi untuk negeri ini menjadi pahala untuknya. Prabowo juga ikut menanggung dosa kepalsuan ini. Karena Prabowo juga membiarkan kepalsuan ini sampai saat ini sekarang berlarut-larut malam mau melindungi kepalsuan ini. Inilah akibatnya penuh kepalsuan hasilnya. Yang palsu ijazahnya. Jokowi itu pembohong, tidak sekolah ngaku sekolah, tidak kuliah ngaku kuliah, bahkan mengambil jurusan juga tidak cocok untuk ada di UGM. Kok nggak malu? 2 periode ijazahnya dulu palsu, kok bisa membohongi rakyat? Perusak undang-undang negara dilarang, Jokowi harus diadili, dipenjara sama termulnya. Kalau Adian sudah tahu bahwa di 2019 ijazah Jokowi palsu, kenapa didiamkan saja? Nah, tanda tanya. Padi juga salah satu dan bertanggung jawab tahu kalau ada salah yang mengapa didukung dan dicalonkan sebagai wali kota bahkan presiden. Kalau dia tahu dari 2019, kenapa nggak ikut cara ngediamin? Karena saat jadi pilpres
yang mengusut PDIP ikut terlibat juga dong. Pak Presiden Prabowo Subianto berpikir generasi mendatang harus sehat, cerdas, dan kuat untuk menghadapi zaman kedepannya 10 tahun mendatang. Jangankan 2 periode, 3 atau 4, 5 periode sekalipun bisa tersebut penguasa di negeri ini, penguasa tidak akan lawan undang-undang saja lewat. Apalagi yang menyoroti di parlemen jalan sekarang tol musuh sudah siap kok. Sebaiknya relawan itu dibubarkan, uang negara untuk membayar mereka. Uang rakyat itu untuk makan relawan dan untuk hidup keluarga. Mereka bubarkan relawan semua. Negarawan dari Hong Kong kalau udah ngomongin pemilu sementara baru 1 tahun itu namanya rakus kekuasaan. Keluar 2 periode karena anaknya jadi wapres. Relawan koplak. Saya yakin partai PSI nggak bakalan diterima rakyat karena tingkah laku orang-orang yang termasuk karena projo. Nah, teman-teman semua, di mana kita melihat video-video berikut ini yang begitu menarik dan makin lama makin hari makin terbongkar kepalsuan geng Solo ini. Nah, teman-teman semua jangan lupa tetap saksikan channel-channel berikutnya ini. Salam NKRI, harga mati.